Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Zemanda untuk menyimpan sebuah file atau VM yang ada di EasyStack di local path. Karena Zemanda tidak menyediakan suatu cara langsung untuk menyimpan di local path, kita harus menyediakan sebuah interface. Untuk menyambungkan PC Anda sebagai storage vault, Anda membutuhkan sebuah public IP address yang bisa diakses dari luar. Dalam tutorial ini, saya akan menggunakan metode SFTP untuk menjadikan PC Anda sebagai local storage. Sebagai contoh, saya akan menggunakan instance Windows yang ada di EasyStack. Untuk instalasi OpenSSH Server, kita dapat mengikuti guide yang ada dari Microsoft untuk menginstalnya. Untuk mengecek apakah instalasi SSH sudah berhasil, kita akan melakukan SSH kepada PC ini dengan user yang sudah ada. Di sini kita dapat melihat bahwa OpenSSH Server sudah terinstalasi dengan baik. Sekarang kita akan mencoba untuk mengaksesnya menggunakan Zemanda. Untuk menambahkan PC Anda sebagai storage vault menggunakan metode SFTP, pertama kita akan klik Storage Vaults, lalu kita klik Add New Vault dengan opsi Custom. Lalu kita kasih nama. Dan di storage-nya kita akan pilih metode SFTP. Kita klik Save. Lalu kita masukkan address-nya yang adalah public IP dari komputer ini. Portnya 22 untuk default-nya. Dan username yang dimasukkan adalah username yang ada pada PC tersebut. Sekarang kita akan coba remote path yang baru. Kita akan taruh di desktop dengan folder yang baru. Zemanda akan membuat tempat baru untuk storage vault, sehingga nanti jika ada file sudah di backup, akan terbuat sebuah folder baru di tempat yang saya tujukan. Setelah itu kita akan pilih sesuai authentication-nya. Untuk kasus ini kita memakai password. Hingga kita masukkan saja password dari user yang ada di sini. Lalu kita akan tes dengan klik test connection. Jika sudah berhasil, kita dapat klik save. Dan tempat ini sekarang dapat digunakan sebagai storage vault. Sebagai contoh, saya akan membackup beberapa file yang ada di instance Ubuntu. Untuk melakukannya, kita harus menginstall agent di VM Ubuntu tersebut. Kita akan klik, dan kita pilih yang wget, dan kita masukkan linknya di sini. Setelah selesai, kita akan unpack menggunakan dpkg. Masukkan kredensial Zemanda Anda untuk register VM ini sebagai device yang baru. Setelah instalasi sudah berhasil, kita dapat mengecek device kita dengan klik Protected Items, dan kita klik di sini. Jika nama device Anda sudah muncul, maka Anda dapat melakukan backup terhadap files yang ada di device Anda. Untuk membackup dua file ini, kita dapat menambahkan file tersebut di Protected Items. Kita dapat klik Protected Items, dan kita klik Add Protected Item di target device tersebut. Kita pilih yang Files and Folders, dan kita tambahkan path-nya. Sini kita dapat melihat dua dokumen tersebut. Kita klik Save. Di comments, kita dapat menambahkan komen jika diperlukan untuk dirun sebelum atau sesudah backup dilaksanakan. Kita juga dapat mengatur sebuah schedule untuk menjadwalkan kapan saja backup ingin dilakukan. Retention juga dapat diberikan untuk berapa lama backup harus disimpan. Kita klik Save, dan jika sudah muncul di sini, maka kedua file tersebut sudah ditambahkan sebagai protected item. Untuk melakukan backup, kita tinggal klik Backup, dan kita pilih protected item yang tadi sudah kita tambahkan di device yang tadi, yaitu Windows 7. Dan kita pilih storage vault-nya yang adalah My PC, yang merupakan PC yang tadi kita jadikan sebagai local storage. Dan kita klik Backup.
kita dapat monitor prosesnya di job logs, dan kita akan tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, dia akan menunjukkan status sukses, dan kita dapat mengecek sudah muncul filesnya di sini. Dan bentuknya itu terenkripsi, karena Zamanda akan mengenkripsi data yang kita backup secara default. Untuk mengakses data ini, kita harus melakukan restore. Untuk restore item yang sudah di backup, kita tinggal klik restore saja, dan kita pilih online device yang ingin kita kontrol, di mana kita ingin restore file-file tersebut. Kita tinggal pilih storage vault yang sudah kita pilih sebagai tempat backup, dan kita dapat memilih protected item yang di backup. Lalu kita akan pilih output directory untuk menaruh di mana file kita ingin di restore. Sini saya akan coba di restore test supaya mudah dilihat. Lalu kita klik restore. Kita lihat di job logs apakah sudah selesai, dan kita akan tunggu sampai statusnya sudah selesai. Jika proses restore sudah selesai, kita dapat mengecek file apakah sudah ada. Dan di sini kita dapat melihat bahwa dokumen yang tadi ada di VM sudah muncul di sini dan sudah dapat kita akses.